Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillah, kali ini saya akan mereview materi tentang istilah-istilah dalam Al-Quran ya, yang ada di buku Pedoman Daurah Al-Quran yang ditulis oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan teman-teman bisa membuka bukunya bab 13 halaman 137 ya. Yang pertama adalah ayat sajadah. Ya, teman-teman bisa baca di sini. Ayat sajadah adalah ayat-ayat yang disunahkan melakukan sujud tilawah ketika membacanya. Nah, ini ada beberapa sudah ditulis di sini ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini juga ada cara-caranya ya. Insya Allah teman-teman bisa memahami ya. Itu boleh deh saya bacain. Sujud ini sunnah dilakukan baik dalam sholat maupun di luar sholat ya. Atau ketika kita membaca ataupun ketika kita mendengar. Nah, dalam sholat itu tergantung dengan imam. Kalau imamnya sujud, makmumnya harus mengikuti. Begitu pula sebaliknya. Kalau imamnya nggak sujud, ya kita nggak perlu sujud sendiri ya, gitu. Kemudian disyaratkan bagi yang bersujud tilawah itu adalah syaratnya harus menghadap ke kiblat yang pertama. Yang kedua, suci dari hadas serta tempat dan pakaian. Jadi tempat dan pakaiannya pastikan bersih ya. Kemudian sujud boleh diawali dengan berdiri atau duduk. Boleh dilakukan dengan takbiratul ihram atau tanpa takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam atau tanpa salam. Jadi boleh kita ketika kita membaca terus kita berdiri, boleh, atau kita dengan duduk, boleh. Kita mau pakai Allahu Akbar, takbiratul ihram atau tidak, itu juga boleh. Boleh diakhiri dengan salam atau tidak dengan salam juga boleh. Nah, apa yang dibaca ketika kita sujud ya? Sama seperti kita sujud seperti biasa, yaitu yang pertama bacanya subhana rabbiyal a'la atau di sini subuhun quddusur rabbul malaikati warruh ya. Atau ini ya, di sini ada pilihannya. Silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, adapun keutamaannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka setan akan menyingkir sambil menangis seraya berkata, "Oh, celaka diriku, anak Adam disuruh bersujud kemudian ia bersujud. Maka baginya surga, sedangkan aku disuruh bersujud namun aku enggan, maka yang kudapat adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. Tambahan kemudian tanda bahwa itu adalah ayat sajadah nih. Tandanya ada seperti sajadah, seperti simbol masjid ya di sini nih. Contohnya di surat Al-Alaq ayat 19 ya. Nah, ya. Kemudian ayatnya yang menunjukkan untuk sujud itu biasanya di garis atas ya. Di Al-Quran pun seperti itu. Nih, ya. Sama. Atau di surat Al-Insyiqaq. Ya, sama. Lanjut, yang kedua adalah saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas selama kira-kira 2 harokat ya. Nah, kalau menurut Imam Hafs
itu saktah terdapat 4 tempat ya di Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 1, kemudian Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27 dan Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Contoh cara membacanya, misalnya di ayat ini ya, di surat Al-Kahfi ayat 1. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Gitu. Pun dengan di surat Yasin, mim marqadina hadza. Begitu seterusnya di Al-Qiyamah dalam Mutaffifin pun sama. Tanda saktah di dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan huruf sin, atau teman-teman mungkin pernah menemukan di Al-Quran itu ada tulisan saktah ya. Lanjut, istilah yang ketiga adalah ismam ya. Ismam itu menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir ya. Ini hanya ada di satu tempat, yaitu di surat Yusuf ayat 11 ya. Pada lafaz la ta'manna. Nah, aslinya itu tulisannya la ta'manuna, tapi kita bacanya nunya itu diisyaratkan ya. Ini la ta'manna diisyaratkan cara membacanya. Biar mudah teman-teman ingatnya cara membaca ismam dengan meringis, manyun, meringis ya. La ta'manna ya. La ta'manna. Gitu. Istilah yang keempat adalah imalah. Imalah itu pengucapan harokat fathah yang miring ke kasroh. Itu hanya ada pada satu tempat, yaitu surat Hud ayat 41. Pada kata di sini tulisannya majroha, tapi dibacanya majreha. Kemudian yang kelima adalah tashil. Tashil itu membaca huruf hamzah dengan suara ringan atau samar ya. Hanya ada pada satu tempat juga, yaitu pada surat Fussilat ayat 44. Jadi cara membacanya a'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Ya, jadi A-nya yang pertama jelas tapi yang keduanya enggak. Begitu. Lanjut, istilah yang keenam adalah naqal. Naqal itu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya ya. Jadi nah ini hanya ada pada surat Al-Hujurat ayat 11. Tulisannya kan bi'sal ismu. Nah, kasrohnya ini dipindahkan ke lam ya. Jadi bacanya bi'salismu, bi'salismu. Gitu. Lanjut ke nun wiqoyah. Nun wiqoyah ini mengganti tanwin ya dengan huruf nun. Biasanya tandanya kalau di Al-Quran biasa ya, bukan Al-Quran Utsmani, itu ada tanda nun di bawahnya. Ya. Gini. Tapi kalau di Al-Quran Utsmani itu tandanya ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu yang seperti apa? Hamzah wasol itu seperti ini. Nih. Alifnya itu atasnya seperti ada tanda shad di awal ya. Shad di awal kan begini ya. Nah, ada tanwin. Sebelumnya tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ini namanya hamzah wasol. Ya, kalau kita nggak terbiasa pakai Al-Quran Utsmani, pasti bacanya jadi nuhub ya. Padahal bukan, bacanya harusnya nuhunibnahu. Begitu ya. Kalau kita pakai Al-Quran biasa, biasanya sudah ada tanda nunnya ya. Begitu. Lanjut ke sifur mustadir ya. Sifur mustadir itu tanda bulatan yang di atas huruf mad
ya, mau alif, wawu atau ya, itu menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca baik ketika wasol maupun wakof. Jadi maksudnya sifar mustadir itu yaitu hurufnya nggak dianggap. Jadi meskipun dia ada, nggak dianggap gitu, nggak ada perannya di situ. Jadi dihiraukan saja. Dia mau wasol mau wakof, dia nggak ada pengaruhnya sama sekali karena dia cuman ada wujudnya tapi nggak ada perannya di situ ya. Contohnya di ini afaim mata, jadi langsung aja, bukan afai. Bingung ya bacanya, afai bukan afaim mata. Pun dengan ini wasamuda fama abqa. Ini juga lam yakunil ladzina kafaru. Runya tetap panjang karena bukan wawu ya, bukan wawu yang ada tanda sifar mustadir tapi alifnya gitu. Lanjut ke sifar mustatil qaim. Nah, ini kalau yang tadi sifar mustadir itu tandanya benar-benar bulat seperti ini ya, teman-teman. Maaf, ini kok nggak fokus. Nah, tuh ya, seperti itu. Kalau sifar mustatil qaim itu tandanya lonjong, tegak di atas alif. Ya. Hanya alif ya. Sifar mustatil qaim itu hanya ada di alif, tapi kalau sifar mustadir itu di huruf mat, itu mau alif, wawu atau ya itu bisa ya. Nah, gini nih, tandanya seperti ini. Di huruf nun. Nah, kalau ini beda. Kalau ini dia jadi kalau wakof panjang, kalau wasol pendek. Ya. Gitu. Boleh diingatnya dengan seperti itu. Kalau wakof panjang, kalau wasol pendek. Misalnya ini ya, ini harusnya ini panjang ini ya. Ini tandanya harusnya panjang, ini kan cara membacanya. Misalnya nih ya. Misalnya kita baca wasol, jadinya watadzunnuna billahi dzununa hunalik. Misalnya itu ya kalau wasol. Tapi kalau wakof kita jadi bacanya watadzunnuna billahi dzununa gitu. Ya. Jadi yang masih bingung, ingat-ingat yang mustadir, sifar mustadir itu bulatannya benar-benar bulat ya. Benar-benar bulat. Kalau sifar mustatil qaim itu agak lonjong. Kalau sifar mustadir itu hurufnya nggak dianggap, ingat-ingat aja hurufnya nggak dianggap. Jadi dia mau wasol mau wakof yang nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau sifar mustatil qaim, kalau wakof dibaca panjang, kalau wasol dibaca pendek gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bawahnya ya. Di sini nggak ada namanya. Ini ke pembacaan sin dan shod ya. Ya, mungkin teman-teman udah sering menemukan ada tulisan di Al-Quran seperti ini ya. Ada shod ditunggangin sin atasnya atau shotnya bawahnya ada sin. Nah, bagaimana cara membacanya? Boleh dua-duanya. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shot ya. Ya, tapi ketentuannya di sini ada ketentuannya nih. Kalau misalnya sinnya itu ada di atas shot, maka dahulukan sin. Nah, kalau sinnya di bawah shot, maka dahulukan shot. Jadi gini gampangnya, teman-teman baca ini tergantung huruf yang ada di atas.
Kalau yang di atas sin, maka kita bacanya dengan sin. Misalnya fil khalqi bastoh, ya. Tapi kalau shod yang di atas sin, ya, yang huruf di atasnya ini adalah shod, maka bacanya shod. Humul musaytirun, gitu. Ya. Kemudian di sini ada lafaz dha'fin, ya, ini di surat Ar-Rum ayat 54 itu boleh dibaca dengan harokat fathah atau boleh dibaca dengan harokat dhammah, ya. Dha'fin, dha'fin, ya, gitu. Dha'fin, ya, tulisannya boleh dibaca dengan dha'fin. Ini sebenarnya berkaitan dengan ini, ya, apa namanya, bahasa Arab, ya, sastra bahasa Arab, ya. Saya belum bisa menjelaskan, ya, ini memang harus dipelajari, bahasa Arab memang sangat berkaitan banget. Nah, gitu. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, silakan bisa wapri saya, ya, di mana yang kurang paham. Di sini di belakangnya ini masih ada beberapa ayat-ayat yang perlu diperhatikan, ya. Tapi ini ayat-ayat yang sering dibaca salah, ya. Ini mohon juga dibaca. Ini nggak keluar sih di ujian, cuman ini penting dibaca karena sering salah, ya. Karena biasanya mayoritas misalnya misalnya harusnya dibacanya nih seperti ini nih. Misalnya ini biasanya kan bahasanya kholidina, ya. Biasanya kita menemukan katanya kholidina, tapi di ayat ini bacanya kholidaini, ya, bukan kholidina. Hati-hati, gitu. Nah, seperti di ini juga. Ini bacanya bukan ituni, tapi ituni, ya. Ini kan badal, mat badal, ya. Ituni, bukan ituni. Seperti itu, ya. Baik, alhamdulillah. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Kalau memang ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan ke saya. Cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dari saya bila ada salahnya dan masih kurang sekali menjelaskan dengan jelas. Mohon doanya supaya saya bisa belajar lebih dalam lagi mengenai ilmu tajwid, gitu. Barakallahu fikum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.